Hai. Mari mendengarkan pantun rohani bersama Hayun dari Denpasar. Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 28 Desember 2022. Hari ini adalah pesta kanak-kanak Yesus Martir. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya tanyakan ke suami saya tentang pokok renungan hari ini. Jawabannya, ikuti pesan Haji Oma Irama, jangan begadang. Setelah saya membaca perikop ini, ternyata cara Allah berkomunikasi dengan manusia itu bermacam-macam cara. Ada yang melalui bencana, ada yang melalui ajakan halus atau rayuan, ada yang menguji ketaatan dan kesabaran. Yang paling enak adalah Santo Yusuf, suami Maria. Allah selalu berkomunikasi dengannya pada saat Yusuf tidur. Baik saat diminta mengambil Maria sebagai istri, maupun saat memberitahu agar menyingkir dulu ke Mesir karena Herodes akan melakukan pembunuhan pada anak-anak di Yerusalem. Demikian juga saat harus kembali lagi ke Israel. Allah memberitahu lewat mimpi. Jadi kalau kita sering begadang, Allah tidak bisa membisikkan sesuatu kepada kita. Kesimpulannya, sering-seringlah tidur. Saat kecil tidak ada yang khusus. Semua seperti anak-anak pesisir. Herodes hendak membunuh Yesus. Tapi Yesus telah mengungsi ke Mesir. Sebelum ngelantur semakin jauh, izinkan saya mengucapkan Selamat Natal kepada segenap pemirsa pantun rohani ini. Semoga damai Natal menyertai kita semuanya. Dalam Injil hari ini, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik pikiran kita. Mengapa Allah terkesan sengaja menyengsarakan pasangan yang baru memperoleh anak ini dengan menyuruhnya mengungsi ke Mesir? Mengapa Allah membiarkan terjadinya pembunuhan anak-anak di Yerusalem? Tidak bisakah Allah menghindarkan peristiwa tersebut dengan misalnya membunuh Herodes saja yang memang punya niat jahat? Dahulu sukanya bermain pasir. Gak nyangka sekarang menjadi filsuf. Maria dan Yesus dibawa ke Mesir atas perintah malaikat kepada Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah.
Sebelum kita membayangkan kengerian dan kekejaman Herodes, ada baiknya kita mengikuti kajian sejarah tentang jumlah penduduk Yerusalem dan anak usia di bawah 2 tahun, yang waktu itu kurang lebih 20 anak yang dibunuh. Kalawayang identik dengan Bima. Badannya tegap, layak diandalkan. Terdengarlah suara di Rama. Tangis dan ratap yang sangat memilukan. Melalui perikop ini kita belajar, pertama, Allah mengizinkan manusia merasakan aneka hal yang sulit dipahami oleh nalar, termasuk kesulitan hidup dan penderitaan di dunia ini, sebagai alat uji kesetiaan iman kepadanya. Kedua, Allah mengajak manusia bekerja sama untuk mencapai keselamatan. Untuk hal ini, Allah akan memimpin proyek keselamatan ini, dan kita diminta berpartisipasi di dalamnya dengan bersikap taat dan mematuhi sebuah perintah Allah. Ketiga, ketika Allah mengajak kita dalam proyek keselamatan, sebenarnya Allah telah membekali diri kita masing-masing dengan bekal secukupnya, sebagaimana keluarga Yusuf telah menerima bekal dari para majus dari timur berupa emas, kemenyan, dan mur. Semoga kita pun peka mendengar ajakan Allah dan setiap saat menyediakan diri untuk bekerja sama melaksanakan proyek keselamatan yang ditawarkan Allah pada kita. Yakinlah, Allah telah memberikan bekal yang cukup untuk kita masing-masing. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Betapa berat perjalanan hidup keluarga Kudus Nazaret demi menghadirkan Sang Juru Selamat bagi kita. Berkah dalam